berada di kendaraan menuju pulang ke Yogyakarta. Sehabis mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Ponorogo, Jawa Timur, mendapatkan info katanya kota Kesultanan Mataram Islam berada di Ponorogo. Sekarang kita mau mampir sejenak ke rumah Mbah Dodi, seorang pengamat sejarah yang sekarang tinggal di Jogja. Di kalangan masyarakat Ponorogo ada pendapat Ki Ageng Kutu sengaja pergi ke gunung untuk mencari ketenangan bersemedi sampai sekarang tidak ketahui timbanya. Sebelum pergi dia memberi pesan kepada anak-anaknya supaya membantu Bathara Katong dianggap sebagai keluarga. Toh memang Bathara Katong sudah menjadi bagian dari keluarga. Ki Ageng Kutu ini punya pandangan yang luas masa depan Ponorogo. Sudah diserahkan aja kepada menantunya yaitu Bathara Katong. Toh yang diperintahkan Ratu Prabu Brawijaya terhadap Bathara Katong harus mulai menangkap Ki Ageng Kutu. Nah, kalau menangkap Ki Ageng Kutu itu lebih baik tidak ditangkap tapi menghindar. Tujuannya agar tidak terlalu jauh pertumpahan darah di Ponorogo, supaya masyarakat Ponorogo menjadi tenang. Bahkan putra Ki Ageng Kutu namanya Warok Surabonggolo diperintahkan supaya mengabdi kepada Bathara Katong sebagai saudara ipar. Nah, ini pengorbanan Warok Ki Ageng Kutu ini terlalu dalam. Dia jembar hatinya menerahkan segala hal untuk demi kebaikan masyarakat Ponorogo. Terus dia menghindar pergi lengser ke Prabon, mangandhek Panadito. Setelah kepergian Ki Ageng Kutu, Bathara Katong, Kyai Siti Muslim, Warok Sero Aji, dan tokoh-tokoh Ponorogo lainnya berembuk untuk rencana untuk mendirikan kadipaten. Nah, setelah lama dirembuk, muncullah kan namanya Ponorogo. Dulu sekarang bahasa Jawa ini pakai A, bukan O. Berubah menjadi O, A dibaca O, Ponorogo. Ini kan Ponorogo tahun abad 14 ya, sebelum Sultan Agung yang memulai supplying jadi O sejak Sultan Agung. Jadi pada supplying Jawa yang asli ini sekarang di bahasa Banyumas ini ngapak-ngapak ini. Nah, ini yang justru yang asli.
sebelum Sultan Agung, sejak pemerintahan Mataram dipegang Sultan Agung, mengembangkan spelling bahasa Jawa menjadi O. Jadi dulu kan Panaraga. Nah, sejak Mataram pengaruh Mataram, jadinya Ponorogo. Terus minta restu Kerajaan Majapahit. Kebetulan ini keadaan Majapahit lagi kisruh, lagi pamornya lagi turun, lagi banyak masalah. Persis apa yang jadi terampanan dari Ki Ageng Kutu itu disampaikan ke Raja Brawijaya, nasihat-nasihatnya. Ternyata apa yang dikhawatirkan Ki Ageng Kutu ini sekarang terbukti. Ki Ageng Kutu piyantonnya Mas Kutu weruh tak durunge wiara. Majapahit makin redup, urungnya udah pindah ke Kesultanan Demak. Ya, Kesultanan Demak makin moncer, makin besar, megah, tapi sinar Majapahit makin redup. Jadi kelahiran Kadipaten Ponorogo ditandai dengan akhir zaman dari Majapahit dan awal kebangkitan Kesultanan Demak. Nah, untuk Ponorogo ini merupakan zaman baru, yaitu zaman Islam. Islam masuk ke Ponorogo. Islam berkembang dulu pertama di kota Ponorogo yang dibentuk kota Kadipaten Ponorogo. Ini mulai banyak pengikutnya. Tapi di pelosok-pelosok masih mengikuti tradisi lama, tradisi Ponorogo asli. Pembawa syiar agama Islam pertama ini bukan Bathara Katong. Kalau Bathara Katong ini kan membawa misi politik Majapahit pertama itu. Terus kemudian baru membawa misi Kesultanan Demak. Nah, tapi sebelum Bathara Katong datang ke Ponorogo, kan sebelumnya udah ada, di sana ada gerakan dakwah syiar Islam yang dipelopori oleh Kiai Siddiq Muslim. Ini yang dikenal kemudian sebagai Ki Ageng Mirah. Sekarang tempat tinggalnya dikenal di Kecamatan Sukoharjo, sebelah barat Kali Sekaru. Ada spekulasi pengamat sejarah, kemungkinan ini Kiai Muslim ini sebenarnya Kalijogo. Model dakwah Sunan Kalijogo ini yang sudah terkenal, biasanya selalu mendatangi kampung-kampung, kota-kota, pelosok-pelosok yang
belum masuk Islam, terus kemudian beliau memperkader orang desa itu atau kota itu dibina. Nah, biasanya melamar jadi orang seperti pedagang. Setelah dapat orang yang bisa dijadikan kader, dibina, terus mengembangkan, punya perkumpulan pengajian, punya jamaah pengajian, sudah banyak pengikutnya, baru jadi dirinya. Sebenarnya dia Sunan Kalijaga. Nah, kalau mungkin ini kiai Muslim ini juga begitu diperkader sama Sunan Kalijogo. Tapi ada kemungkinan yang Muslim ini Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo ini ada di mana-mana, selalu pindah-pindah, ya sebagai musafir ya. Ini yang kita kenal metodenya metode kalau sekarang ini sistem sel. Jadi tadi satu orang, dua orang berkembang jadi banyak. Contohnya di selatan Yogyakarta ada Putra Brawijaya juga, saudaranya Bathara Katong, namanya Raden Megarsari, berdiam di Mangir, kemudian dikenal sebagai Ki Ageng Mangir. Ini Ki Ageng Mangir ini juga bukan Kalijogo, tapi mengenal Islam, menebarkan agama Islam, dituntun sama Sunan Kalijogo. Sewaktu-waktu Sunan Kalijogo datang ke Mangir untuk memiliki perjangan, terus dilaksanakan sama Ki Ageng Mangir itu. Nah, kemungkinan di Ponorogo kan sebelumnya belum ada Islam, masih kenal agama Buddha atau agama animisme kemerdekaan setempat. Maka ini kemungkinan Kalijogo ini kiai Muslim itu, atau mungkin kiai Muslim yang diislamkan oleh Sunan Kalijogo. Banyak analis sejarah yang menguraikan, yang mengatakan bahwa peperangan yang terjadi di Ponorogo selalu dipicu oleh pertentangan agama. Kalau saya memandang, kalau saya punya hipotesis, di Ponorogo sebenarnya tidak pernah terjadi konflik antara orang Ponorogo sendiri, baik konflik agama, konflik budaya, maupun konflik politik. Ini segala peristiwa yang terjadi perperangan ini konflik politik yang dibawa orang luar
melibatkan atau dilibatkan orang-orang Ponorogo. Sebenarnya di antara daerah Ponorogo sepanjang sejarah ini jarang terjadi konflik agama, konflik kepercayaan, konflik politik, konflik kultural ini enggak terjadi. Yang terjadi saling menghargai. Meskipun Ponorogo terkenal daerah keras, daerah angker, yang gampang dipicu ulah api kemarahan, tapi konflik besar di Ponorogo sampai menimbulkan perang ini tidak ada, kecuali satu, masalah harga diri, sifatnya personal. Umpama waktu Warok Surongaram berani berperang sama prajurit Majapahit ini soal harga diri Surongaram sebagai Warok Ponorogo, sebagai Satria dihinakan, maka bangkitlah jiwa kewarokannya melawan prajurit Majapahit, tapi bukan atas konflik kepentingan besar, misalkan meninggalkan konflik agama, konflik kultural, atau politik berebut apa kekuasaan. Enggak pernah terjadi di Ponorogo. Wawancara kita atau bincang-bincang kita terhadap Bapak Dodi Rudianto selaku mantan jurnalis dan peneliti sosial.